Perkenalkan, nama saya Agnes Gita Karunia Jayaningtyas dengan NIM 22F30004. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Komunikasi Data. Yang pertama, kita akan masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi data merupakan bidang yang esensial dalam era digital saat ini, di mana transfer informasi antar perangkat menjadi sangat penting untuk berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Kemudian adalah rumusan masalahnya. Di sini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah jenis sinyal yang digunakan dalam sistem komunikasi data. Yang kedua adalah pengertian dan jenis media transmisi data. Yang ketiga adalah perangkat-perangkat dalam komunikasi data. Yang keempat adalah gangguan-gangguan dalam transmisi data. Dan yang kelima adalah penggunaan komunikasi pada saat ini. Tujuan kita mempelajari tentang komunikasi data adalah memahami jenis-jenis sinyal yang digunakan dalam sistem komunikasi data, kemudian menjelaskan pengertian dan jenis-jenisnya, mengidentifikasi perangkat-perangkat yang digunakan dalam komunikasi data dengan baik, menganalisa gangguan-gangguan yang sering terjadi dalam komunikasi data, dan yang terakhir adalah menggambarkan penggunaan komunikasi data pada saat ini hingga saat yang akan datang. Kemudian adalah definisi dan konsep dasar. Komunikasi data memiliki konsep dasar berupa pengiriman dan penerima informasi dalam bentuk digital antara perangkat atau sistem yang berbeda. Yang pada sejarahnya, sejarah komunikasi data dimulai dengan menemukan atau penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1837, yang memungkinkan pengiriman pesan melalui sinyal listrik di sepanjang kabel. Kemudian teknologi dan protokol, komunikasi data modern bergantung pada berbagai teknologi dan protokol yang memastikan pengiriman data cepat, aman, dan handal. Kemudian media transmisi dalam komunikasi data dapat berupa kabel dan nirkabel. Kemudian yang kelima adalah keamanan dalam komunikasi data dan tantangan serta masalahnya. Kemudian kita di sini akan membahas tentang rumusan masalah yang tadi di atas. Yang pertama adalah jenis sinyal yang digunakan pada sistem komunikasi data. Yang pertama adalah sinyal analog atau sinyal yang representasi kontinu dari data dan bisa berupa gelombang sinusoidal. Yang kedua adalah digital. Sinyal digital adalah representasi diskrit dalam data dalam bentuk kode biner atau 0 dan 1. Yang gambarnya seperti ini, perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital. Kemudian adalah sinyal elektrik. Sinyal ini merupakan representasi digital dari data yang dikirimkan melalui kabel tembaga seperti yang digunakan dalam jaringan lokal area network. Kemudian adalah sinyal optik. Sinyal ini dikirimkan menggunakan cahaya, biasanya melalui serat optik. Ini sangat umum digunakan pada komunikasi jarak jauh. Kemudian adalah sinyal radio yang seperti kita tahu digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler 4G atau 5G. Nah, di sini media transmisi data adalah saluran fisik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal atau data dari satu perangkat ke perangkat yang lain dalam jaringan komunikasi. Ini beberapa jenisnya. Yang pertama adalah kabel tembaga, yang kedua adalah twist pair, yang ketiga adalah coaxial kabel. Kemudian di sini ada kabel serat optik dan media nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, satelit, yang seperti bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini kita gunakan. Kemudian adalah perangkat-perangkat dalam komunikasi data. Perangkat-perangkat dalam komunikasi data memainkan peran yang penting dalam memastikan transfer informasi yang efisien. Nah, di sini ada beberapa perangkat utama yang digunakan dalam komunikasi data. Yang pertama adalah modem. Seperti yang kita tahu, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk dikirim melalui saluran telepon atau modulasi, dan sebaliknya mengubah sinyal analog kembali menjadi sinyal digital atau demodulasi. Yang kedua adalah router, mengarahkan paket data antara jaringan yang berbeda. Ini menentukan rute terbaik untuk data agar sampai ke tujuan akhir atau tujuan yang dituju. Kemudian adalah switch, menghubung berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal dan menggunakan alamat.
MAC untuk mengirimkan data ke perangkat yang tepat. Kemudian ada hook, repeater, bridge, gateway, access point, network inference card atau NEC, firewall, proxy server, modul transceiver, multiplexer, dan demultiplexer. Kemudian kita akan membahas tentang gangguan-gangguan dalam transmisi data. Yang pertama adalah noise yang dihasilkan oleh gerakan thermal elektron dalam konduktor. Ini adalah gangguan acak yang tidak dapat dihindari, jadi ini suatu gangguan yang wajar. Kemudian ada pelemah, penurunan kekuatan sinyal saat bergerak melalui media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, dan udara. Kemudian adalah distorsi, terjadi ketika komponen frekuensi sinyal tiba pada waktu yang berbeda karena perbedaan kecepatan propagasi dalam media transmisi. Kemudian adalah echo atau pantulan sinyal yang kembali ke sumber yang dapat menyebabkan gangguan pada transmisi data. Ini biasa ditemukan pada saluran telepon latensi. Jitter adalah variasi dalam waktu kedatangan sinyal yang seharusnya tiba secara periodik. Kemudian interference atau interferensi, yang kemudian adalah bandwidth limitation atau pembatasan bandwidth. Multipath propagation dan synchronous issues atau masalah sinkronisasi. Kemudian di sini kita akan membahas tentang penggunaan komunikasi pada saat ini. Penggunaan komunikasi saat ini berkembang secara signifikan dalam kemajuan teknologi dan internet. Berikut ada beberapa cara komunikasi yang umum digunakan saat ini. Yang pertama adalah komunikasi digital. Kita sering menggunakan email untuk mungkin mengirimkan tugas atau laporan atau pekerjaan. Kemudian pesan instan dan media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian adalah komunikasi bisnis seperti alat Zoom yang biasanya digunakan yang marak-maraknya pada saat pandemi COVID-19. Kemudian komunikasi nirkabel atau telepon seluler yang sampai saat ini kita gunakan, Wi-Fi, dan sinyal 4G atau 5G. IoT yang kita gunakan dalam baru-baru ini, kemudian cloud communication atau layanan seperti Google Drive, Dropbox, atau iCloud memungkinkan penyimpanan dan berbagi data secara online. Kemudian komunikasi multimedia seperti streaming video pada YouTube, Netflix, atau podcast yang sering kita dengarkan. Kemudian adalah komunikasi dalam pendidikan atau e-learning, Sintak juga bisa menjadi salah satu contohnya. Kemudian adalah komunikasi pemerintah dan layanan publik. Kemudian komunikasi dalam layanan kesehatan, dan yang terakhir adalah komunikasi dan hiburan, seperti virtual reality atau AR. Nah, pada kesimpulannya, komunikasi data merupakan salah satu aspek paling vital dalam era digital atau perkembangan zaman saat ini. Dengan memahami komponen-komponen perangkat, karakteristik, kekurangan dan kelebihan, kita semakin bisa menggunakan perangkat-perangkat komunikasi data dengan maksimal. Kemudian penutup dari materi ini mengingatkan kita bahwa perkembangan dalam teknologi komunikasi data itu akan terus berlanjut sehingga kita diharap bisa mengikuti dengan mempelajarinya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.